kembali dijadwalkan pembayaran UGR di Kelurahan Trihanggo untuk yang terdampak tol Jogja Solo 2.2 yang belum dibebaskan. Berikut ini informasi selengkapnya. Pengadaan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo paket 2.2 terus berproses. Hingga kini, lahan yang telah dibebaskan di jalan tol sepanjang 4 km ini telah mencapai 56,59%. Dalam waktu dekat, juga telah dijadwalkan untuk tahap pembayaran lahan terdampak di Kelurahan Trihanggo. PPK pengadaan lahan jalan tol Jogja Solo Kulon Progo Dian Ardiansyah mengatakan, progresnya di paket 2.2 sebesar 56,59%. Pada Rabu minggu depan juga dijadwalkan ada pembayaran di Trihanggo pada 17 bidang. Jalan tol Jogja Solo paket 2.2 ini dibangun dari Junction Sleman di Tirto Adi hingga Trihanggo. Nantinya jalan bebas hambatan ini akan terintegrasi dengan jalan tol Jogja Bawen seksi 1 yang pintu keluar masuknya berada di seputar Kronggahan. Saat ini lahan yang telah dibebaskan sebanyak 56,59%, sisanya 43,41% yang belum dibebaskan masih berproses. Ada yang masih melengkapi pemberkasan dan ada juga yang menunggu surat perintah pembayaran dari LMAN. Di LMAN ada 3 SPP Kelurahan Telogadi dan 1 SPP Tirto Adi yang masih menunggu jadwal pencairan. IPL untuk jalan tol Jogja Solo di sisi barat ini juga akan melintas di Kelurahan Sendangadi, Melati. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN DIY Margareta Elialin Pultaraningtia sebelumnya mengatakan, PPK sudah melayangkan surat permohonan kepada BPN DIY untuk mulai melaksanakan tahapan pengadaan lahan di Sendangadi. Setelah ada surat permohonan, pihaknya segera menindaklanjuti permohonan itu dengan memulai tahapan inventarisasi dan identifikasi bidang. Adapun bidang yang akan dibebaskan di Sendangadi, daftar sementara ada 48 bidang. Tapi kepastian bidangnya nanti setelah ada inventarisasi dan identifikasi. Sendangadi ini masuk di tol Jogja Solo sisi barat. Sebagaimana diketahui, tahapan pembebasan lahan ini beriringan dengan tahapan konstruksi jalan tol Jogja Solo di paket 2.2 yang kini sudah dimulai. Kontraktor pelaksana secara bertahap mulai membangun badan jalan dengan cara menimbun lahan yang telah dibayar atau dibebaskan. Proyek Direktur PT Adikarya Oka Chandra Sukmana selaku kontraktor yang membangun jalan tol Jogja Solo paket 2.2 mengatakan timbunan untuk membuat badan jalan tol diambil dari kuari atau galian wilayah Salam, Magelang. Timbunan untuk membuat badan jalan tol ini diperkirakan membutuhkan 400.000 kubik. Mengenai struktur konstruksi, baru mulai persiapan membangun saluran irigasi. Sementara konstruksi struktur desain elevated di sekitar Ring Road baru akan dibangun sekitar bulan September mendatang. Pembangunan jalan bebas hambatan ini ditargetkan rampung pada Mei tahun 2024 mendatang. Sementara di lokasi lain, Pemkab Klaten, Jawa Tengah dapat ganti rugi dari penggunaan lahan proyek tol Jogja Solo sebesar 4 miliar. Lahan ini berada di Kecamatan Ngawen seluas 4.520 meter persegi. Rencananya uang ganti rugi tanah yang diterjang proyek strategis nasional ini akan digunakan untuk pengadaan lahan pembangunan SMA atau SMK negeri di wilayah Kecamatan Kemalang. Aset Pemkab yang kena tol itu merupakan milik Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Klaten.
Ada 2 bidang tanah seluas 4.520 meter persegi dengan nilai uang ganti kerugian lebih dari 4 miliar. Kepala Disbud Porapar Klaten, Sri Nugroho, membenarkan ada aset dinas tersebut yang terkena proyek pembangunan tol Jogja Solo tersebut. Tim aset Pemkab sudah melakukan monitoring dan nantinya diterbitkan surat pelepasan dari Pemkab ke Kementerian PUPR. Aset Pemkab Klaten yang kena tol Jogja Solo itu berupa sawah di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen. Ada rencana pemanfaatan ganti rugi tol itu untuk penyiapan lahan pembangunan SMA atau SMK negeri di wilayah Kecamatan Kemalang. Pemkab beberapa waktu terakhir berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah mengenai pendirian SMA atau SMK di Kemalang. Hingga kini tidak ada sekolah jenjang SMA sederajat di kecamatan wilayah lereng Gunung Merapi tersebut. Itulah informasi terkini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.